Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian AKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Jumat 29 Desember 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang menyertai kami, di mana pada saat ini kami masih beroleh sukacita, terlebih kesehatan. Ya Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu, supaya setiap aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, ajari kami untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh firman-Mu dari kehidupan kami dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 7. Pengkhotbah pasal 3 ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, orang yang berhikmah adalah orang yang menyadari bahwa segala sesuatu di dalam hidupnya memiliki masanya sendiri, baik di dalam aktivitas sehari-hari maupun di dalam alam ini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian tertulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, semua orang menginginkan kebahagiaan, semua orang menginginkan dia bergelimang harta, semua orang menginginkan kesejahteraan, semua orang menginginkan keberhasilan. Dan untuk keinginan itu semua orang melakukan cara upayanya masing-masing. Semua orang melakukan strategi-strateginya masing-masing supaya hidupnya bisa sejahtera, supaya impiannya bisa tercapai, supaya cita-citanya bisa tercapai. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak semua orang dapat menggapai hal-hal tersebut. Tidak semua kita manusia mencapai apa yang kita cita-citakan. Tidak semua orang bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan pikirannya. Tidak semua orang dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukannya. Karena yang punya, yang memiliki hidup kita ini adalah Tuhan. Yang memiliki bumi ini beserta isinya adalah Tuhan. Maka di dalam perjalanan hidup kita pun, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan yang berkuasa. Tidak semua terjadi apa yang kita kehendaki, apa yang kita ingini, apa yang kita sukai. Kita menginginkan seperti ini, bisa saja Tuhan tidak menginginkan itu. Yang terjadi di dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini melalui Pengkhotbah 3 pasal 7, Salomo mengingatkan supaya ada masanya untuk merobek dan ada masanya untuk menjahit. Apa kira-kira yang mau dikatakan oleh nats ini? Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita boleh ingat tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi adalah ketika seseorang itu di dalam masalah atau ditimpa sebuah musibah atau kemalangan, ketika dia berkabung, maka sebagai tanda daripada perkabungan itu, dia akan merobek pakaiannya, dia akan merobek. Secara tahu bahwa pada waktu itu pakaian itu adalah salah satu yang menunjukkan ciri khas seseorang itu siapa.
dia akan merobek. Dia merobek kain itu, merobek pakaian itu, dia menunjukkan bahwa dia berkabung. Dan sebelum masa berkabung hilang, selesai, terlewati, itu belum bisa dijahit. Tetapi setelah masa berkabung itu berlalu, maka pakaian yang dirobek tadi, kain yang dirobek tadi bisa dijahit kembali. Artinya walaupun tidak serapi awalnya lagi, tetapi dia dijahit kembali. Dan waktu menjahit itu yang menandakan bahwa masa berkabung itu sudah terlewati. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari mengenai hal berdiam diri dan berbicara. Ketika berkabung, ada baiknya kita berdiam diri, menghayati perkabungan itu. Ada kita baiknya berdiam diri ketika kita kena musibah, kena kemalangan. Tidak waktunya untuk berkata-kata, berbicara pada saat itu, tetapi waktunya berdiam diri, menghayati apa yang sedang kita alami. Itu yang disebutkan oleh Raja Salomo, supaya orang yang bergabung itu terlihat benar-benar bergabung. Orang yang bergabung tidak masanya untuk berkata-kata atau berbicara, tetapi selesai dulu pergabungan itu, lewat dulu pergabungan itu, maka disarankan untuk menjahit kembali dan boleh berbicara. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam adat Batak kita juga kita melakukan hal-hal yang demikian. Ketika para raja berbicara, yang kita kenal Tonggo Raja itu, baiknya para raja dulu yang berbicara. Orang-orang yang di sekitar itu jangan dulu ribut. Dan ketika kemalangan juga terjadi, setiap kami tamunang mohon hamatian, ada keluarga yang meninggal, suami, istri, atau anak, atau orang tua, ya seringkali kita diingatkan untuk menunjukkan bahwa kita memang benar-benar bergabung. Dan lebih baik pada saat itu kita juga berdiam diri. Artinya sangat tidak enak dilihat orang, sangat tidak enak dilihat oleh orang banyak ketika kita bergabung, tetapi kita sepertinya tidak bergabung. Karena mungkin banyak berbicara, banyak cerita, atau barangkali wajah kita tidak ada yang berubah, barangkali penampilan kita tidak ada yang berubah. Itu sangat tidak enak dilihat oleh orang. Dan ketika orang melihat kita bahwa sepertinya kita benar-benar bergabung, orang pun melihat dan mengatakan bahwa kita benar-benar bersedih atas apa yang terjadi, musibah yang terjadi kepada kita. Kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimaksudkan oleh nats ini. Maka kita diingatkan untuk lebih berhati-hati dan mengerti situasi Bapak Ibu Saudara-saudari, karena semua ada masanya, karena semua ada waktunya. Ada masa untuk merobek, ada masa untuk menjahit, ada masa untuk berdiam diri, ada masa untuk berbicara. Semua ada masanya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam kehidupan kita sehari-hari juga mungkin ada di antara naposo burung kita yang sudah menunggu waktunya untuk menikah, yang ada keluarga muda yang sudah waktunya menunggu untuk memiliki momongan, ada waktunya seorang pemuda atau pemudi yang untuk memiliki pekerjaan. Tentu semua ada waktunya Bapak Ibu Saudara-saudari. Waktu belajar, waktu bekerja, waktu istirahat, waktu melayani, waktu berkumpul dengan keluarga, ya berkumpul dengan keluarga. Artinya itu lebih mulia, itu lebih bijaksana dibandingkan ketika kita waktunya tidur tidak tidur, waktunya bekerja tidak bekerja, waktunya istirahat tidak istirahat, waktunya untuk makan tidak makan, maka hasilnya akan tetap memberikan sisi negatif. Artinya kerugian bagi diri kita sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah lebih bijaksana, marilah ke depan untuk lebih hati-hati untuk melihat situasi, ada masanya. Saya ulangi lagi apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah
3 ayat 1, untuk semua ada masanya, apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Semoga kita dimampukan dan semoga kita dikuatkan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami Bapa untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk lebih bijaksana mengenali situasi, saat dan di mana kami bisa berbicara, saat dan di mana kami bisa tertawa, saat dan di mana kami bisa bercengkrama, saat dan di mana kami bisa meluapkan apa yang ada di dalam pikiran kami. Bapa di surga, berkati kami Tuhan, seluruhnya jemaat-Mu di AKBP Resort Surabaya ini, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Biarkan kami di dalam sukacita mengawali aktivitas kami dan juga melakukan segala kewajiban kami, pekerjaan kami Tuhan. Tuhan boleh berkati kami, berikan kekuatan, berikan kesehatan, begitu juga dan panjang umur. Berkatilah anak-anak yang masih balita, berkati tumbuh kembang mereka. Berikan kebijaksanaan bagi yang duduk di bangku sekolah, berikan kekuatan bagi yang bekerja sehari-hari, terlebih kepada para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan berikan kebahagiaan, kesehatan, sukacita dan panjang umur. Terima kasih Bapa di surga, hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.